Halo teman-teman, kembali dengan kami di Tini Witi Beauty Podcast yang ternyata sudah menemani kalian selama 3 bulan belakangan ini. Nah, sekarang ini podcast terakhir kami, jangan lupa menonton dan mendengarkan sampai akhir ya. Wah, nggak terasa ya Rin. Dan kita berada di tema yang terakhir ini teman-teman, yaitu ruang dan waktu. Sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih yang kalian tahu tentang ruang dan waktu? Setahu aku tentang ruang dan waktu itu adalah ruang tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu merupakan konsep penting dalam sejarah karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan. Kalau itu setuju sih aku, Rin. Setelah membahas ruang dan waktu, ayo pahami kitab suci dan tradisi sebagai imam Kristiani. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan sepadu. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Sebab kitab suci merupakan pembicaraan Allah yang termasuk dengan ilham roh ilahi. Tunggu, mumpung kita lagi bahas soal ini, aku mau tanya dong, kalian tahu nggak kenapa Yesus sengsara dan wafat? Kalau soal itu aku tahu, Rin. Jadi gini, Yesus mau sengsara hingga wafat karena ia sayang dengan anaknya atau dengan para muridnya gitu. Jadi, dia merelakan dirinya untuk para umatnya hingga meninggal untuk merebut dosa-dosa para manusia. Oh, jadi gitu maksudnya. Makasih ya, Mar. Sekarang aku mau tanya, nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan, dan keamanan itu apa aja deh? Aku bantu jawab ya, Jer. Jadi gini, buat nilai ideologi itu ada menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, untuk nilai di bidang politik, membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka demokrasi yang menghargai kemajuan bangsa Indonesia, menyusun strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran politik luar negeri, serta membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Di bidang ekonomi, strateginya dengan menghadirkan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian sebagai prioritas utama karena pertanian adalah mata pencarian sebagian besar penduduk Indonesia. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya nih. 1. Memelihara keseimbangan dan keselarasan antara penguasaan imlek atau penguasaan iman dan takwa. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk menyaring budaya yang tidak sesuai, meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Aku lanjutin ya. Untuk yang keempat, ada nilai-nilai dari bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, apabila terjadi masalah pelanggaran wilayah NKRI, kita manfaatkan forum bilateral, menyusun peraturan undang-undang, penjagaan laut dan pantai, bela negara dan intelijen, menegakkan hukum dengan tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi pelanggar hukum. Yang kelima, ada ancaman dalam bidang ideologi. Yang pertama yaitu Indonesia menolak dengan tegas paham komunis. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah ke paham liberalisme, yaitu kebebasan individu dengan pengaruh negatifnya, seperti gaya hidup mewah, pergaulan bebas, atau seperti yang mengarah seperti seks bebas, dan kemerosotan lainnya. Hal ini harus diatasi apabila tidak bisa jadi ancaman kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk nilai yang keenam, ada ancaman dari luar negeri. Bisa seperti intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Ancaman dari dalam negeri adalah separatisme. Yang ketujuh, ada nilai dari bidang ekonomi. Yang pertama, 1. Globalisasi perekonomian, di mana arus masuk modal, barang dan jasa menjadi terbuka lebar, sehingga bisa menjadi ancaman bagi produk dalam negeri. Melimpahnya produk impor, perekonomian bisa dikuasai asing, terjadi kejanggalan sosial, dan korupsi, atau kemiskinan juga bisa sih. Les buat yang terakhir ada nilai sosial budaya. 1. Dari dalam negeri saat terjadi isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan, sehingga bisa menjadi titik awal masalah separatisme, terorisme, dan kekerasan. Dari luar negeri timbul akibat globalisasi, seperti gaya hidup yang mewah dan bangga bisa memakai produk luar, gaya hidup hedonisme seperti mabuk-mabukan,
pergaulan bebas, bersikap individualisme, budaya westernisasi, berorientasi budaya barat, memudarnya semangat gotong royong dan solidaritas sesama, lenturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Wah, banyak banget ya nilai yang terkandung dalam setiap nilai ketahanan. Tapi nih ya teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus dan wajib banget mengikuti semua nilai-nilai tersebut ya kan? Kalau itu benar sih, Jar, benar banget. Jadi karena sekarang kita udah tahu nih tentang nilai ketahanan dalam setiap bidang itu apa aja, kita akan belajar tentang harga pokok. Untuk yang pertama itu harga pokok sendiri itu artinya adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang jasa tersebut bisa dijual. Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk laporan keuangan perusahaannya. Manfaat harga pokok sendiri adalah harga ini nantinya akan digunakan oleh manajemen untuk membandingkan dengan pendapatan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah melakukan pengontrolan produksi jika mengetahui harga pokoknya. Untuk rumusnya sendiri yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Dan penghasilan bersih, penghasilan operasional ditambah barang dan operasional. Now I want the explanation about structure of Pareto. 1. Opposites parallel. 2. Similar parallel. 3. Single statement. 4. Statement with an explanation. 5. Comparison. 6. Descriptive list. 7. Use of clause or instruction. The second one, I want the explanation about recon text. Recon text is a text that is telling the reader about one story, action, or activity. Recon text is will which retell event or experience in the past. Structure of recon text has just three, that is orientation, event, and reorientation. Kalau tadi kita udah belajar tentang riddle sama recon text, sekarang aku mau tanya nih, Jermar, kalian tahu nggak apa itu fungsi koperasi? Aku tahu nih, jadi fungsi koperasi itu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Meningkatkan kualitas hidup, koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan operasi sebagai guru utamanya. Salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oh, jadi itu fungsi koperasi. Makasih ya, Jer. By the way, Marsha mana ya? Kok dari tadi diem doang? Sorry ya. Jadi tadi tuh aku lagi mikir nih, keterkaitannya antara ruang dan waktu sama sejarah. Itu kayak gimana sih? Kok dari tadi aku mikir tuh gak ketemu-ketemu. Walah, masalah itu. Kalau itu aku tahu sih. Jadi gini, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu memiliki arti bahwa tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang dan tidak dilepaskan dari hitungan waktu yang terus berputar. Manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan, maksudnya manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan. Apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sejarah itu cuma sebagai kisah yang merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Terus nih ya, sejarah juga sebagai ilmu yang memiliki arti bahwa sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian disusun secara sistematis dan memiliki metode pengajian ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atau suatu hal yang nyata. Sejarah sebagai peristiwa merupakan suatu kenyataan yang objektif, artinya kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Sejarah sebagai seni adalah dalam sejarah dikemas sedemikian rupa agar pembaca sejarah tertarik atas informasi kejadian masa lalu yang disajikan karena unsur keindahan yang disertakan di dalam menyajikan informasi sejarah di masa lalu, sehingga akan mencapai sasaran penyampaian informasi sejarah. Berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Sementara itu,
cara berpikir diakronik adalah cara yang berpikir yang memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Oh, ternyata banyak juga ya hubungannya antara sejarah sama ruang dan waktu. Kayak macam-macam banget kayak tadi itu dijelaskan. Bener. Oh iya Mar, kamu tahu nggak apa karakteristik dari dinamika air laut? Kalau masalah itu aku jelas tahu dong. Jadi aku jelasin ya. Yang pertama kita akan membahas soal warna air laut. Sinar dan zat larutan serta organisme laut mempengaruhi warna laut. Umumnya kan kita bisa melihat air laut itu warnanya biru ya. Padahal sebenarnya warna biru itu karena pantulan cahaya langit gitu loh. Terus yang kedua yaitu suhu air laut. Suhu air laut pada lautan dunia adalah 17,4 derajat Celcius. Organisme yang berada di dalam air laut bisa mempengaruhi suhu air lautnya. Sinar matahari nggak bisa menjangkau laut dalam, sehingga memiliki suhu laut yang lebih dingin dalam itu. Sementara pada laut dangkal, sinar matahari bisa menjangkau sehingga suhunya lebih hangat. Berada di daerah tropis, laut Indonesia memiliki suhu yang hangat dan beragam. Biota laut dengan terumbu karang yang berwarna-warni. Sama yang terakhir, yaitu adalah kadar air laut. Laut normalnya berkadar garam 3,4%. Namun ada beberapa laut yang memiliki kadar garamnya itu berbeda-beda. Gak sama gitu. Jadi gitu toh, sekarang aku paham. Tapi nih guys, waktu kita tinggal dikit, kalian masih ada yang mau ditanyain nggak? Aku ada, masih ada satu materi yang belum aku paham nih. Jadi gini, hubungannya sosiologi sama ruang dan waktu itu apa ya? Bukannya sosiologi cuma belajar tentang interaksi antara manusia aja? Karena itu Jer, sosiologi mengajarkan tentang interaksi sosial karena itu berhubungan. Bukannya interaksi juga butuh ruang dan waktu ya? Oh alah, iya juga ya. Sekarang aku jadi paham Rin. Oke, sekarang karena udah nggak ada yang ditanya, kita tutup yuk podcast kita kali ini. Oke, karena durasi kita udah mau habis dan udah panjang, lumayan panjang juga nih ya kan. Dan pembahasan kita juga udah habis, udah jelas semua. Kalau kurang jelas bisa tinggalkan komen kalian nih gitu kan. Mungkin bisa kita bantu jelasin lebih lanjut mungkin ya. Terus juga aku bilang makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast kami dari awal sampai akhir. Dan sampai subscribe podcast kami itu makasih banget loh. Tetap juga jangan lupa like sama subscribe podcast kami, karena like kalian berpengaruh buat nilai-nilai kami. Kami juga mau minta maaf kalau ada kalimat kita yang mungkin kurang berkenan ataupun dengan salah pengucapan. Saya Ignacia Corinthians pamit undur diri. Saya Marcia Gracia pamit undur diri. Dan saya Jeremy Manuel juga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.